Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita And Soon the Darkness. Film ini menceritakan tragedi mengerikan yang menimpa dua sahabat dalam sebuah perjalanan bersepeda melalui sebuah daerah terpencil di Argentina, ketika salah satu dari mereka hilang. Tidak ada orang yang mereka kenal dan tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya, sekalipun itu polisi setempat. Nah, seperti apa keseruan dan ketegangan ceritanya? Mari kita saksikan alur ceritanya. Kisah dibuka dengan dua orang turis cewek cantik yang bersahabat, yaitu Stephanie dan Ellie, yang tampak dalam sebuah perjalanan bersepeda melalui sebuah daerah terpencil di Argentina. Saat di perjalanan, tampak sebuah poster orang hilang bernama Camila ditempel di sebuah jembatan. Mereka sudah beberapa hari berwisata di daerah itu dan rencananya besok mau pulang. Stephanie dan Ellie akhirnya sampai di sebuah kota kecil. Ellie membeli souvenir dua buah gelang kain warna putih dan kuning. Mereka kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang di situ yang berbahasa Spanyol dan tidak bisa berbahasa Inggris. Orang-orang di situ juga menatap mereka dengan pandangan tajam seperti ada sesuatu yang aneh. Akhirnya mereka menemukan sebuah hotel melati, yang syukurnya pemilik hotel yang bernama Maria ini bisa berbahasa Inggris. Mereka hanya ingin menginap satu malam di hotel itu, karena besok pagi jam 8 mereka harus mengejar bis ke Posadas, yang jadwalnya hanya ada jam 8 pagi itu. Maria berpesan kepada mereka agar tidak bepergian sendirian. Setelah mandi-mandi dan ganti baju di kamar hotel, mereka pergi bersenang-senang ke bar. Enggak lama mereka duduk di sebuah kursi, tiba-tiba mereka dikasih sebotol minuman yang enggak merasa mereka pesan. Ternyata minuman itu dibelikan oleh seorang laki-laki lokal setempat, yang sejak tadi terus memperhatikan Ellie. Laki-laki lokal berambut keriting itu bernama Cuko yang artinya anjing kampung. Cuko dikenal sebagai jagoan akamsi alias jagoan anak kampung sini. Tiba-tiba datang seorang lelaki guntang yang menarik perhatian Stephanie, dan membuatnya terpukau. Pria itu bernama Michael. Ellie pun mencoba menggoda pria itu di toilet. Pria yang bisa berbahasa Inggris itu menyarankan agar Ellie jangan berpisah jauh-jauh dari temannya. Ada apa ya? Ellie juga mulai menunjukkan sisi liarnya, dengan tiba-tiba mengganti lagu di music box, dengan lagu kesukaannya, dan menari-nari dengan gaya yang menggoda semua laki-laki yang ada di situ. Hal ini membuat si Cuko yang mentraktir mereka minum tadi, mengundang Ellie ke mejanya. Stephanie yang tampak jenuh dengan kelakuan Ellie, beranjak dari tempat duduknya, berjalan melihat-lihat situasi bar. Tiba-tiba Ellie dan laki-laki itu menghilang dari pandangan Stephanie. Stephanie mencari-cari Ellie, ternyata mereka ada di teras. Ellie memberi kode pada Stephanie, agar duluan saja kembali ke kamar hotel. Stephanie kembali ke kamar hotel, dan karena lelah langsung tertidur. Tapi tiba-tiba, Stephanie terbangun karena mendengar suara keributan di luar. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 3 malam. Di luar, si Cuko yang sudah sange berusaha memaksa Ellie. Stephanie langsung keluar, menarik tangan Ellie masuk ke kamar, dan langsung mengunci pintunya. Laki-laki keriting itu tampak kesal, dan menggedor-gedor pintu bikin berisik, hingga membuat Michael yang menginap di kamar sebelahnya, dan bapak pemilik hotel, terbangun. Pemuda itu pun auto diusir dari tempat itu. Sebelum pergi ia sempat mengancam Michael. Keesokan paginya, mereka bangun kesiangan, karena jam alarm yang mereka pasang mati, akibat tidak sengaja tercabut colokannya semalam. Mereka berusaha mengejar bus itu, tapi keburu pergi, walau mereka hanya terlambat beberapa detik. Dengan lesu, mereka akhirnya kembali lagi ke hotel. Stephanie menemukan sebuah brosur di kamar hotel, tentang sebuah tempat wisata bernama Villa del Lago. Stephanie bertanya kepada Ibu Maria pemilik hotel, di mana tempat itu. Tapi anehnya, ketika mendengar nama Villa del Lago, Maria melarang mereka pergi ke sana karena tempat itu telah menjadi kota hantu, dan Maria malah menawarkan tempat wisata yang lain. Akhirnya mereka jalan-jalan menuju Cas Cadas, yaitu sebuah tempat wisata air terjun yang indah. Mereka tak sadar kalau tempat itu mengarah ke Villa del Lago. Mereka berdua berjemur di sana.
Setelah beberapa jam mereka berjemur di sana, matahari mulai terik, dan Stephanie mengajak Ellie pergi dari tempat itu. Tapi Ellie menolak, ia masih ingin menikmati sesi berjemurnya. Bahkan entah bagaimana, mereka malah ribut, dan bertengkar karena masalah cowok. You know what, just forget about it. No, bullshit, forget it. Dengan perasaan kesal, Stephanie pergi meninggalkan Ellie yang masih asyik berjemur di tempat itu. Sempat ada keraguan dalam diri Stephanie ketika meninggalkan Ellie sendirian. Setelah bersepeda beberapa jauh, Stephanie mencoba menunggu Ellie di sebuah lembah berbukit batu, dan Ellie sempat mengirim sebuah SMS. Tapi tak lama kemudian, di tempat Ellie masih berjemur, tiba-tiba. Karena HP Ellie sudah tidak aktif, Stephanie mengirim voicemail ke Ellie, kalau ia menunggu di kedai sapi. Sementara itu, Ellie sedang berjuang berusaha melawan seseorang yang ingin menculiknya. Stephanie yang mulai khawatir, kembali lagi ke tempat Ellie berjemur. Ia bertemu dengan Michael, yang akhirnya ikut membantu Stephanie mencari Ellie. Mereka menemukan HP Ellie di semak-semak. Merasa ada yang tidak beres, dengan perasaan gundah, Stephanie menelpon polisi. Akhirnya polisi setempat bernama Calvo datang. Calvo mengecek tempat kejadian, dan dikasih lihat foto-foto Ellie, gadis yang hilang. Tapi ternyata Calvo tidak banyak membantu, ia hanya menyuruh Stephanie menunggu. Nanti juga temanmu akan muncul, begitu katanya. Tapi Stephanie yang dalam keadaan bingung, memaksa si polisi untuk melakukan tindakan pencarian. Akhirnya, untuk menenangkan Stephanie, si polisi mengajak Stephanie ke kantor, untuk membuat laporan. Stephanie ikut mobilnya si polisi menuju ke kantornya. Di perjalanan, si polisi memberitahu Stephanie agar jangan terlalu mudah mempercayai si Michael, hanya karena ia bisa berbahasa Inggris. Stephanie berkata, saat ini ia tidak tahu siapa orang yang bisa ia percaya. Di kantor polisi, Stephanie banyak melihat foto-foto gadis yang hilang. Setelah membuat laporan, si polisi menyuruh Stephanie pulang untuk beristirahat. Tapi Stephanie yang khawatir dan gelisah, memaksa si polisi membentuk tim pencarian hari itu juga. Tapi si polisi berkata ia tidak bisa melakukan hal itu. Di sini kota kecil, tidak seperti di Amerika. Stephanie yang merasa si polisi ini tidak bisa diharapkan, akhirnya berusaha melakukan pencarian sendiri. Hingga tiba-tiba, Stephanie melihat si Cuko yang semalam bersama Ellie. Pria itu langsung lari ngibrit begitu melihat Stephanie. Stephanie berteriak memanggilnya dan mengejarnya. Wait! Pria itu yang lebih paham area yang banyak semak belukarnya itu, menghilang dari kejaran Stephanie. Stephanie yang pusing kebingungan akhirnya kembali ke perkampungan, tapi ternyata, ada orang yang merusak ban sepedanya. Stephanie kembali ke hotel. Ia melihat pintu kamar Michael terbuka. Stephanie masuk ke dalam kamar Michael dan menemukan gelang kain berwarna kuning yang dibeli oleh Ellie. Stephanie menjadi curiga kalau yang menculik Ellie adalah Michael. Stephanie memberitahu Ibu Maria, kalau Ellie menghilang. Ketika Stephanie sedang duduk di kantor Maria, ia melihat si laki-laki keriting lewat mengendarai motor. Stephanie mengambil kunci mobil pemilik hotel yang tergantung, dan meminjam mobilnya untuk mengejar laki-laki itu. Laki-laki itu mengambil jalan ke arah Villa del Lago. Villa del Lago ternyata adalah suatu tempat kumuh yang terbengkalai karena tidak ada penghuninya. Banyak reruntuhan puing-puing bangunan tak terurus. Ketika ia sampai di sebuah bangunan besar yang berantakan, tiba-tiba muncul Michael ada di tempat itu. Stephanie yang mengira Michael adalah penculiknya, langsung lari. Michael mengejarnya. Stephanie menunjukkan gelang kain warna kuning. Michael memperlihatkan sebuah foto dan menjelaskan kalau kain kuning itu milik kekasihnya bernama Camilla, yang hilang 6 bulan yang lalu. Sampai saat ini Michael masih mencari kekasihnya itu. Ia tidak akan meninggalkan negara itu sampai menemukannya. Michael mendapat info banyak wanita muda diculik, dan dibawa menyeberang sungai ke Paraguay. Akhirnya mereka berpencar untuk mencari Alice. Si polisi Calvo juga datang ke tempat itu karena mendapat laporan mobil pemilik hotel yang hilang dicuri Stephanie. Ketika mencari Stephanie,
Calvo berpapasan dengan Michael dan mengajaknya bersama mencari Stephanie. Ternyata Stephanie disekap di salah satu reruntuhan gedung oleh si Cuko. Stephanie yang lagi mencari Ellie, melihat motor yang dikendarai si Cuko di depan reruntuhan gedung itu. Stephanie masuk ke dalam dan melihat Ellie di atas matras. Untuk mengalihkan perhatian si Cuko, Stephanie mematikan listrik genset, membuat TV dan lampu si Cuko mati. Merasa terganggu karena lagi nonton bola di TV, Cuko segera pergi memeriksa mesin gensetnya. Kesempatan ini digunakan Stephanie untuk menolong Ellie, tapi tiba-tiba Stephanie segera datang melepaskan ikatan Alice, tapi si Cuko keburu datang dan mengejar mereka berdua. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, mendadak mobil mogok tidak bisa di-starter. Si Cuko mengejar dan memecahkan kaca depan mobil. Mereka terpaksa keluar dari mobil dan berlari lagi. Si Cuko masih terus mengejar, dan berusaha menangkap Ellie dengan membantingnya ke tanah. Tanpa disengaja, bagian belakang kepala Ellie terbentur batu, yang membuatnya meninggoy seketika. Si polisi Calvo dan Michael datang. Si polisi segera bertindak mengamankan situasi, dan menyuruh Stephanie masuk ke dalam mobilnya demi keselamatannya. Stephanie yang sedang syok dengan kematian temannya, nurut aja masuk ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba, di dalam mobil ia melihat paspor milik Ellie. Stephanie ingin keluar memberitahu Michael, tapi pintu mobil didesain hanya bisa dibuka dari luar. Michael yang sudah curiga dari awal, melihat Stephanie berteriak, ia langsung menyerang si polisi dan merebut pistolnya. Michael menyadari si polisi adalah bagian dari komplotan penculik. Ia menodongkan pistolnya, menanyakan keberadaan Camilla kekasihnya. Where's Camilla? Si polisi yang licik menawarkan pertukaran agar Michael dapat bertemu Camilla. Camilla ditukar dengan Stephanie. Michael yang sudah ngebet ingin bertemu Camilla, termakan akal bulus si polisi. Sehingga tiba-tiba, ketika Michael lengah, si polisi mengeluarkan pistol cadangannya, dan menembak Michael dari belakang. Akhirnya Stephanie bernasib sama seperti Ellie, disekap di ruangan yang sama oleh Calvo dan Cuko. Malam itu langsung ada pembeli berduit, yang minta Stephanie langsung diantar ke seberang sungai. Dalam keadaan dibius, Stephanie dibawa menggunakan mobil si polisi, lalu berganti transportasi, naik sebuah kapal menyusuri sebuah sungai. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, tiba-tiba Stephanie sadar. Ia melihat Cuko di depannya, dan langsung melempar jala dengan pemberat ke arahnya. Cuko langsung kecebur ke sungai dengan kondisi jala melilit tubuhnya dan nyangkut ke baling-baling kapal. Sontak kapal berhenti, dan Stephanie langsung terjun ke dalam sungai. Calvo ikut terjun ke air berusaha mengejar Stephanie yang berenang menuju daratan. Ternyata di seberang daratan, Stephanie sudah ditunggu oleh si pembelinya. Calvo berhasil menyusul dan menangkap Stephanie. Tapi Stephanie berhasil berontak, dan kembali meloloskan diri. Stephanie berlari ke arah rumah penduduk dekat situ, meminta pertolongan. Akan tetapi, seorang penduduk yang terbangun mendengar teriakan Stephanie, malah ditembak senapan Calvo yang terus mengejarnya. Stephanie pun terus berlari mencari tempat untuk ngumpet. Ia mengambil sebuah pisau bekas memotong ikan sebagai senjata. Tapi ketika Stephanie mau kabur, tiba-tiba Calvo menyergapnya, dan secara refleks Stephanie menancapkan pisaunya hingga senapan Calvo terjatuh. Stephanie pun dengan sigap mengambil senapan itu, dan mengarahkannya ke Calvo. Calvo meminta Stephanie menyerahkan senapannya, dan tiba-tiba senapan meletus, dan darah membasahi dada Calvo, yang langsung membuatnya tumbang. Hari mulai terang, ketika Stephanie berjalan mencari jalan pulang, dan kebetulan sekali ada mobil militer yang menghampiri, dan menolong Stephanie yang udah lemes banget itu.
Dan film pun berakhir di sini. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.